sektor pertanian di Indonesia menjadi salah satu aspek penting sebagai roda penggerak ekonomi negara yang mampu mengangkat citra Indonesia di mata dunia, terutama sebagai negara agraris yang cukup produktif. Di Desa Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul misalnya, terdapat banyak tanaman yang diproduksi oleh para petani, seperti kacang tanah, padi, cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih. Bawang putih adalah salah satu bumbu dasar yang digunakan hampir di setiap masakan Indonesia, mulai dari nasi goreng, bakmi Jawa, mie ayam bakso, bubur ayam, cakangkung, dan masih banyak masakan yang lainnya. Berdasarkan kegunaan bawang putih sebagai bahan dasar masakan, petani dan pemerintah kewalahan dalam memenuhi permintaan konsumen setiap harinya. Ketidakseimbangan antara ketersediaan bahan pokok dan permintaan inilah yang membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk impor bawang putih ke negara lain. Berbicara mengenai bawang putih, para petani di Desa Logandeng, Kapanewon Playen sempat mencoba untuk menanam bawang putih. Meski di tahun 2021 ini, bawang putih tidak bisa lagi diproduksi karena beberapa kendala. Kami berhasil mewawancarai seorang petani yang tergabung dalam kelompok tani Gemah Ripah Desa Logandeng, yaitu Bapak Sugiman. Saya penanam bawang putih, varietas lumbu putih, lumbu hijau, Sangga Lembayun. Kegiatan impor yang dilakukan bukan tanpa alasan. Banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani bawang putih di Indonesia. Kendala tanaman bawang putih yaitu pertama kali cuaca, kedua kalinya yaitu jamur. Itu susah untuk diatasi. Makanya bawang putih sekarang tidak begitu bagus karena pertama kali cuaca, ada hujan. Kan bawang putih kalau ada hujan kan biasanya itu cepat kena virus yaitu jamur tadi. Dan setelah itu kita atasi pakai yaitu fungisida, tapi juga tidak berhasil. Adapun perbandingan pada masa jaya dan pada masa bawang putih lokal hampir punah. Kalau musim dulu sewaktu kita jaya itu perbandingannya 1 kilo itu bisa menjadi 20 kilo. 20 kilo. Tapi kalau keadaan begini nggak jadi ya hanya seadanya aja, tidak bisa diprediksi itu. Kalau jadi memang bisa lebih dari 1 kilo bisa menjadi 20 kilo. Waktu itu jual di pasar itu masih laku, Mbak. Tapi kalau sekarang itu dijual di pasar nggak laku. Hanya benih juga nggak ada yang berminat. Waktu kita itu agak jadi, itu banyak pesanan-pesanan, Mbak, itu. Tapi pesanan-pesanan dari kelompok-kelompok itu hanya 1 kilo, 2 kilo untuk benih waktu itu. Setelah itu ya udah nggak dijual. Pemerintah sendiri sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah tersebut, mulai dari solusi untuk mengurangi kegiatan impor bawang putih adalah yang pertama, perlunya kerjasama antara petani dan pemerintah dalam mengembangkan bawang putih, mulai dari pemilihan bibit, persiapan lahan, hingga pasca panen. Kedua, siapa lagi kalau bukan dari kita semua, masyarakat Indonesia. Cintailah produk dalam negeri. Dengan mengutamakan produk sendiri, paling tidak kita sudah selangkah lebih maju untuk Indonesia tercinta. Bagi generasi-generasi muda, generasi penerus kita, marilah jangan malu-malu untuk petani. Para petani kalau memang kita tekuni, kita telateni, itu lebih bermanfaat, lebih berproduksi, dan lebih mensejahterakan kita semua.
Selamat Hari Tani Nasional untuk para petani pejuang pangan Indonesia.